Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Armansyah dalam solusi matematika. Kita lanjutkan masih di bab statistika, di bagian penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oh iya, kemarin ada tugas latihan ya. Tugas latihan silahkan dikerjakan dulu. Nanti di video berikutnya saya berikan kunci jawabannya ya. Kita lanjutkan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke. Selain dalam bentuk penyajian data, selain dalam bentuk diagram, penyajian data juga dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Berikut ini akan dipelajari lebih jelas mengenai tabel distribusi frekuensi tersebut. Distribusi frekuensi tunggal. Data tunggal seringkali dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan, namun kadangkala dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Perhatikan contoh data berikut. 5, 4, 6, 7. Jadi kita kumpulkan. Misalkan angka 5-nya ada berapa? Dari yang terkecil ya, biasakan dari yang terkecil. Yang terkecil di sini angka 3. Angka 3-nya ada berapa? Kita lihat angka 3. 1. Jadi statistik ini karena mengolah data harus benar-benar teliti ya. Angka 3 cuma 1. Berarti kita lihat angka 3. Nih, seperti ini cara penyajiannya. Angka 3 tadi ada 1 ya. Angka 4. Nah, ini dalam bentuk terus. Satu pagar-pagar gitu ya, bentuk terus. Nah, ini dalam bentuk frekuensi. Kita lihat angka 4 ada 7. Angka 4 ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Oke, angka 4 ada 7. Angka 5 ada 6, angka 6 ada 10 dan seterusnya. Jadi totalnya ini ada 1, 8, 14, 24, 32, 38, ada 40 ya. Ada 40. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan ya, daripada bentuknya seperti ini masih berantakan, disusun dalam bentuk tabel jadi mudah orang melihatnya. Misalkan siswa yang nilainya 8 ada 6 orang, gitu ya. Siswa yang nilainya 9 ada 1 orang dan seterusnya. Ini disebut distribusi frekuensi tunggal. Oke. Berikutnya distribusi frekuensi bergolong atau berkelompok ya. Distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi bergolong atau berkelompok biasa digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval kelas yang panjang, yang sama panjang ya. Perhatikan contoh data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa kelas 11 berikut ini. Jadi kalau datanya itu banyak,
Ini ada 40 masih sedikit ya. Bisa aja misalkan ada 100, 200 atau 1000 siswa dan seterusnya. Nah, ini lebih baik untuk memudahkan pakai distribusi frekuensi berkelompok. Oke, kita perhatikan sini, kita lanjut. Langkah-langkahnya mengelompokkan ke dalam, pertama mengelompokkan ke dalam interval kelas. Kita lihat di sini yang paling kecil itu berapa di sini? Yang paling kecil 65 dengan 65. 65 enggak ada, berarti yang paling kecil 66. Ini sebetulnya ada rumusnya ya, tapi rumusnya juga tidak tidak mutlak harus diikuti. Kita perkirakan aja. Di sini paling kecil 66, data terkecil 66. Berarti bisa kita mulai dari 65 misalkan. Nah, sampai 67. Ya. Berarti panjang kelasnya 65 sampai 67 ada 3 ya. Diambil 33. 65 sampai 67, 68 sampai 70, 71 sampai 73, 74 sampai 77 dan seterusnya. Data 66 termasuk kelompok. Nah, ini yang pertama. Oke, langkah pertama kita kelompokkan ke dalam interval. Membuat turus maksudnya angka 65 sampai 67 itu ada berapa? Angka 65 sampai 67 ada berapa ya? Misalkan 66 masuk, 65 sampai 67. Berapa lagi? 66, 67, 68. Oh enggak, 68 enggak termasuk. 66, 67. Ada lagi enggak? Nah, ini harus teliti nih. Berarti ada 2 ya. Berarti 65 sampai 67 dia ada 2. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Setelah membuat turus atau tali untuk menentukan sebuah nilai termasuk dalam kelas yang mana. Oke. Menghitung banyaknya turus pada setiap kelas. Ketiga langkah di atas direpresentasikan pada tabel berikut ini. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Nah. Nilai 65 sampai 67 ada 2 ya, ada 2. Nah, nilai titik tengahnya rumusnya 65 ditambah 67 dibagi 2. Nah, ini sama dengan 132 dibagi 2, berarti 66. Nah, seperti itu ya. Itu untuk mencari rumus titik tengah. Atau yang mudahnya kita lihat di sini. Ini 66, 65 berarti naik 1 ya. 68 berarti 69, 71 naik 1 72, 74 naik 1 75 dan seterusnya. Ini frekuensi ya. Frekuensi banyaknya. Kita ambil contoh misalkan 77 sampai 79. 77 sampai 79. 77 sampai 79 kita lihat. 77 sampai 79. 77 sampai 79. Berarti ini 1 2
3, 4 ya. Ada 4, 77 sampai 79 ada 4. Oke, kita lihat apakah benar ada 4. 77 sampai 79 ada 4. Ya, benar ya. Silahkan cek sendiri yang lainnya. Oke. Kita keterangan tabel ini ya, istilah-istilahnya. Interval kelas. Interval kelas itu nih. Nah, ini interval kelas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas interval. Itu ya. Kita lihat ada 6 kelas interval. Interval pertama, interval kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 6. Oke. Batas kelas. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, angka 65, 68, 80 merupakan batas bawah. Oke. Jadi pertama, ini batas bawah interval pertama 65. Batas bawah kelas interval kedua 68, 71 batas bawah interval ketiga dan seterusnya. 67 ini batas atas interval pertama, 70 batas atas interval kedua dan seterusnya, 82 batas atas interval ke 6. Oke. Dan seterusnya, tepi kelas. Nah, tepi kelas itu tepi bawah ya. Tadi batas 65 dikurang 0,5. 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Ini disebut tepi bawah. Tepi bawah ya. Sedangkan tepi bawah interval pertama. Berarti kalau tepi bawah interval kedua 67,5. Ketiga 70,5, keempat 73,5. Kalau tepi atas 67 ditambah 0,5. Kita perhatikan ya. Oke. Tepi atas, tepi bawah batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas batas atas ditambah 0,5. Jadi ini 67 ditambah 0,5 sama dengan 67,5. Ini tepi atas interval pertama ya. Untuk interval yang lainnya tinggal ditambah aja 0,5, 70,5, 73,5 dan seterusnya. Oke. Terus ini keterangan tabel ya. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti mencari median ya, modus, kuartil, desil dan seterusnya. Lebar kelas tepi atas dikurang tepi bawah. Lebar kelas itu ini. Lebar kelas tepi atas kurang tepi bawah. Misalkan 67 tepi atas dikurang tepi bawah 64,5 sama dengan 3. Berarti lebar kelasnya 3 atau panjang kelas ya. 3 atau hitungnya gini aja. 65 sampai 67. Berarti 65 66 67.
Nah, ini panjang kelas ya, ada 3, berarti ada 3. Oke, silakan ya dipahami keterangan dari tabel itu, penting nanti di latihan-latihan di materi selanjutnya itu digunakan terus ya untuk masalah untuk statistika. Lebar kelas sudah, jadi lebar kelasnya adalah 3. Titik tengah tadi sudah dibahas, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Misalkan yang ini kelas pertama, interval kedua dan seterusnya. Selanjutnya tadi distribusi frekuensi berkelompok. Sekarang distribusi frekuensi kumulatif. Diulang-ulang ya, silakan diulang-ulang. Daftar distribusi kumulatif ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Daftar distribusi kumulatif kurang dari dan daftar distribusi kumulatif lebih dari. Kita lihat kurang dari. Daftar data frekuensi titik tepi bawah, tepi atas. Tepi bawah tadi dikurang 0,5, tepi atas ditambah 0,5 ya. Kita ulangi aja. Frekuensi banyaknya ya. Ini frekuensi banyaknya. Tepi bawah 41, batas bawah dikurang 0,5 jadi 40,5. Batas atas 45,5 berarti 45 ditambah 0,5. Nah, seperti itu rumusnya ya. Oke, dari tabel di atas dapat dibuat daftar frekuensi kumulatif kurang dari. Kurang dari 45,5. Nih. Kurang dari kan? Kurang dari 45,5. Berarti 41 sampai 45 ada 3 ya. Kurang dari 50 kurang dari 50,5. Kurang dari 50,5 berarti 41 sampai 50. Berarti 3 tambah 6 9 ya. Kurang dari 55,5 berarti kalau diperhatikan ini ngambil dari batas atas ya, tepi atas ya, tepi atas sebuah data. Kurang dari berarti ngambil tepi atas sebuah data. Kurang dari 55,5 ini berarti 41 sampai 55 ada 10 dan seterusnya ya. Sekarang lebih dari, kita lihat lebih dari bagaimana. Lebih dari 40,5 berarti lebih dari diambil dari tepi bawah ya, diambil dari tepi bawah. Lebih dari 40,5 berarti semuanya nih 40,5 sampai 70,5 berarti ada 40. Ini dihitung semua nih yang lebih besar dari 40,5. Berarti 41 sampai 70 ya. 3 6 9 9 19 19 31 36 40. Oke, ada 40. Lebih dari 45,5. Lebih dari 45,5 ya. Ini lebih dari di sini lebih dari 45,5 berarti dikurang 3 37 ya.
dan seterusnya. Lebih dari 65,5, lebih besar dari 65,5 ada 4 ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Kalau kurang dari, dia diambil dari tepi atas. Kalau lebih dari, lebih besar dari, pertama diambil dari tepi bawah, terus tepi atas ya. Ada tepi bawahnya. Kenapa? Agar yang paling pertama itu didapat ya. Nah, ini juga di akhir. Nah, ini nih, ada yang kalau kurang dari, nah ini terakhirnya. Diambil dari tepi atas interval terakhir. Kalau ini tepi bawah interval pertama. Ya, itu ciri khasnya ya. Oke. Kurang dari, lebih dari. Ini namanya tadi distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini sekarang histogram. Dari suatu data, histogram. Dari suatu data, yang diperoleh dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Jika pada diagram batang, gambar batang-batangnya terpisah, maka pada histogram gambar batang-batangnya berhimpit. Histogram dapat disajikan dari distribusi frekuensi tunggal maupun distribusi frekuensi bergolong. Untuk lebih jelasnya perhatikan. Nah, seperti ini. Hari. Nah, ini cara bikinnya kita pakai skala aja ya. Kalau misalkan 1 sampai 8, ini boleh misalkan satunya itu 1 cm. Ambil tengahnya untuk berarti setengah ya. Nah, ambil satunya itu 1 cm. Dan seterusnya 2 cm, 3 cm. Ini juga sama. Nah, kalau misalkan ini sampai 25, ambil aja setengah. Jadi satunya itu nilainya setengah cm. Berarti 25, 12,5 cm. Tidak terlalu panjang ya. Ini. Angka 1, banyaknya hari pertama banyak siswa yang absen 5. Ini 5. Skala ya. Hari kedua banyak yang absen 15 ya. Hari ketiga banyak yang absen ada 10. Oke, ini juga sama 10. Hari keempat ada 15 juga. Dan seterusnya hari ke-8 ada 10. Nah, ini gunanya untuk membuat perkiraan ya. Perkiraan bisa. Misalkan hari pertama, nah ini di hari, kalau kita olah, kalau kita simpulkan, di hari ke-6 misalkan. Di hari ke-6 ini kehadiran siswa full. Ada apa misalkan di hari ke-6 itu? Siswa yang hadir full 25 orang. Ya, di sini apa judulnya? Apa judulnya nih? Data banyak siswa kelas 11 IPA yang tidak masuk sekolah dalam 8 hari berurutan. Oh, tidak masuk sekolah ya. Tidak masuk sekolah. Berarti misalkan ini hari ke-6 tidak masuk sekolah 25. Nah, ini ada apa nih? Nah, bisa kita simpulkan ya. Misalkan hari ke-6 pelajaran matematika misalkan. Oh, ini ada pelajaran MTK misalkan. Orang pada nggak suka, pada nggak hadir. Misalkan ya. Tapi tidak. Bagi penonton di video ini semuanya suka matematika ya. Baik, itu histogram ya. Histogram berarti diagram batang tapi berhimpit ya, berhimpit. Polygon frekuensi. Oke, polygon. Apabila
apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka akan diperoleh poligon. Nih ya, ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu disebut poligon. Ya. Berdasarkan contoh di atas dapat lihat poligon frekuensi berikut. Oke. Ya, ini poligon. Contoh soal. Hasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMP kelas 10 digambarkan dalam distribusi bergolong seperti di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Dalam histogram, lihat panjang kelasnya 15 sampai 19. Nah, kita hitung ya. 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti ada 5. Panjang kelasnya 5. Berarti panjang kelasnya 5. Berarti kita bikin 5 itu 5 mili lah. 5 mili setengah senti ya. Boleh kayak gini. 5 mili ini ya. Setengah senti. Titik tengah 17. Berarti ini 17 di sini. Nah, di sini ini 17 ya. Angka 17. Nah, seperti itu ya. Angka 17. Frekuensinya 2. Berarti ini 2. Nah, ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, seperti ini penampakannya. Histogram dan poligon frekuensi dari tabel di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut. 12. Kenapa nih ngambil 12? Kita lihat kenapa mengambil 12. Oh, tidak ada ya. Ini apa nih? Berat badan. Oh, berat badan. Oh iya, berat badan. Kita ambil yang terdekat aja lah. Yang berat badannya 12 kg ternyata tidak ada, 0 ya. Yang berat badannya 17 ada berapa nih? Ada 2 orang ya. Ada 2 orang. Yang berat badannya 22 ada 10. Terus dan seterusnya. Yang berat badannya 62 kira-kira ada sekitar berapa di sini? 2. Jadi ini bisa 30 cm. Bisa misalkan satu ini 30, satunya itu 2 mili misalkan ya. Berarti kali 2 60 mili. 60 mili 6 cm. Cukup ya di kertas 6 cm. Nah, ini bisa pakai skala. Bisa pakai skala. Satu ininya setengah senti boleh ya. 0 sampai 5 ini setengah senti. Berarti 1 mili 1 mili. Jadi 30 mili. 30 mili berarti 3 cm. Oh, cukup sedikit kecil ya. Boleh 2 mili. Jadi 0 ke 5 ini 10 mili 1 cm. Ya. Terus berarti nanti 2 mili kali 30 60 mili. 60 mili berarti 6 cm. Nah, cukup lah. Ini 67 bisa juga dikali 2 berarti 13,4 ya. 13,4 nanti 13,4 cm itu 134 mili. 13 berarti kalau misalkan terlalu panjang boleh misalkan ikut 1 mili misalnya ya. Yang penting proporsional aja ya, sesuai porsi. Oke. Tadi itu
histogram ya, poligon frekuensi, poligon. Kalau batangnya ini histogram, nah garis-garis yang diambil dari titik tengah batang ini kita tarik, sambungkan, itu namanya poligon ya.